Shalom bagi kita jemaat yang di rumah. Puji syukur kita masuk ke dalam bulan Juli, saudara. Musa senang melihat wajah-wajah yang sudah lama tidak berjumpa secara langsung. Ada Ibu Amoy tadi, ya. Musa ada lihat Ibu Amoy, ada Lydia, Jetmin, Selamat Beribadah, beberapa yang lain, Irwan, Feni. Ya, puji syukur kita boleh berkumpul, saudara. Kita sudah melewati setengah tahun ini. Ini minggu pertama Juli, saudara. Perjalanan setengah tahun lagi masih panjang. Saudara masih semangat menjalani tahun 2022 ini? Amin. Pergumulan terjadi, tapi harapan pun Tuhan masih sediakan. Nah, bulan ini saudara, kita akan merenungkan satu tema yaitu melayani. Melayani itu untuk apa, saudara? Setiap anak Tuhan dipanggil untuk melayani. Mengapa, saudara? Kita buka Alkitab kita, saudara. Terambil dari buka bersama Matius pasal 20 ayat 28, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang di gereja, engkau buka, yang di rumah nikmati tampilan di layar sambil nanti kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 20 ayat 28. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk mari kita baca dengan lantang dengan baik. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi saudara ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Model terbaik kita untuk melayani adalah Kristus sendiri, saudara. Dia adalah Tuhan, tapi dia yang melayani. Terbalik, saudara. Kalau Bapak Ibu ingat satu kisah, sudah kumpul dengan para murid di sebuah rumah, Yesus pun juga sudah lelah di siang hari itu. Kaki mereka kotor, tapi Yesus yang lepasi jubah, ambil baskom, isi air, lalu cuci kaki para muridnya. Ingat cerita itu, saudara? Ingat? Dia guru, dia Tuhan. Tapi dia yang melayani para murid. Sampai para murid kalau orang Chinese bilang, puhau ise, dah enak Tuhan, jangan. Masa engkau yang melayani kami? Kira-kira saja Tuhan. Tuhan bilang, tidak apa-apa. Ini aku teladankan bagi kamu. Aku yang harusnya dilayani, Tuhan dan gurumu. Posisiku lebih tinggi. Tapi aku yang justru melayani. Kalau Tuhan kita saja melayani, saudara, masa kita tidak melayani? Betul? Tuhan saja melayani. Nah, tapi banyak orang suka mensalah tafsirkan pelayanan itu sebagai kesempatan ajang untuk get something, untuk dapat sesuatu dari Tuhan, untuk dapat sesuatu dari gereja, untuk dapat sesuatu dari sesama. Banyak orang melayani, saudara punya motivasi tidak benar. Dia melayani karena ada yang kurang di dalam dirinya, jadi dia pelayanan, saudara, ada yang untuk cari muka. Saudara tahu itu? Ada orang yang pelayanan, saudara nampaknya bagus sekali, hatinya baik, tapi diam-diam dia ingin cari muka depan orang. Karena dia kurang muka, saudara. Ada orang yang pelayanan, saudara, di beberapa gereja untuk cari nafkah hidup. Pelayanan di depan pulang dapat amplop, saudara. Bukan surat terima kasih, tapi ada lembaran uang. Kita tidak setuju karena kita punya nilai gereja kita berbeda. Sampai hari ini saudara boleh ngecek yang melayani di depan sampai tahun ini dan selama-lamanya, jangan pernah harap kau dapat amplop. Budiman, itu tidak akan terjadi, Budiman. Pemain keyboard Jenny, kalau kau punya harapan itu pupuslah. Karena kita punya nilai seperti kita pelajari dari firman Tuhan, pelayanan saudara, perhatikan, harus keluar dari kelimpahan. 1, 2, 3, kelimpahan. 1, 2, 3, kelimpahan. Permisi Pak Pendeta. Kalau kelimpahan itu wong yang kayu itu duduk di depan. Aku tidak kelimpahan. Tabungan aku cukupan. Saudara jangan salah tafsir. Bicara soal kelimpahan adalah engkau kelimpah dengan kasih Tuhan. Engkau kelimpahan dengan berkat Tuhan. Hei anak-anak Tuhan, adakah di sini yang tidak mengalami berkat Tuhan? Angkat tanganmu, ada? Ada dari Senin sampai Sabtu hidupmu sial terus, ada?
Febri, hidupmu sial teruskah sepanjang minggu ini? Tidak, puji Tuhan. Erwan, hidupmu sial terus sepanjang minggu ini? Amin? Tidak. Isti, sepanjang minggu ini engkau sial terus, tidak mengalami berkat Tuhan? Tidak. Pasti ada berkat Tuhan. Betul? Cerita pasti ada berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Pasti ada berkat Tuhan yang buat kita bersyukur. Karena itu, saya tidak tahan Tuhan. Engkau sudah begitu baik terhadap hidupku. Engkau berkati kesehatanku. Amin. Engkau berkati anakku. Amin. Engkau berkati kami sekeluarga masih harmonis. Betul sih, kadang cekcok, kadang konflik. Tapi sampai hari ini, kami masih baik-baik. Itu berkat Tuhan. Bersyukur. Orang tua masih baik, mertua masih baik, bisnis masih jalan, memang tidak menanjak naik omset, tapi bersyukur. Kami bersyukur masih diberkati Tuhan. Nah, sekarang kami ingin alirkan kebaikan Tuhan itu dengan pelayanan. Orang-orang yang melayani di depan ini, saudara, bukan tidak punya masalah. Orang yang ada di bawah menyambut saudara yang di belakang pun bukan tidak punya masalah dan pergumulan. Tapi mereka tahu bahwa hidup mereka sudah terlalu banyak berkat Tuhan, sehingga mereka tidak tahan itu untuk tidak balas. Mereka ingin balas itu kepada Tuhan lewat pelayanan pada sesama. Mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang miskin dengan berkat Tuhan, tapi berkelimpahan. Saudara, melayani itu bukan bicara soal tempat, tapi soal gaya hidup. Amin. Kalau pelayanan cuma di gereja, alangkah sempitnya, saudara. 1 jam saudara pulang. Tapi dimanapun engkau berada, engkau bawa spirit of serving. Hati melayani dimanapun engkau berada. Di rumah engkau bawa semangat melayani. Suamimu pasti mencintaimu, hai para istri. Di sekolah engkau bawa spirit melayani, teman-temanmu akan senang dekat dengan engkau. Di universitas, tempat kau kuliah, engkau bawa spirit melayani. Orang akan senang dengan engkau. Kalau di tempat kerja engkau bawa spirit melayani, bukan spirit yang ngebos, bawahan tapi gayanya ngebos. Siapapun tidak akan suka dekat-dekat engkau. Tapi dimanapun kau berada, ingat saudara, melayani bukan bicara soal gereja. Tapi dimanapun kau melayani, engkau datang pelanggan, ingin beli produkmu, kasih pelayanan yang terbaik, saudara. Kasih pelayanan yang paling ekstra. Saya pelajari, saudara, orang-orang yang bisnisnya diberkati, ada mereka yang memikirkan keuntungan, kepentingan pelanggannya. Itu biasanya pelanggan akan setia balik lagi. Punya hati melayani, saudara. Dimanapun. Mari jadikan tantangan bagi kita. Apakah kita bawa semangat melayani ini bukan cuma di gereja. Setelah ibadahnya selesai engkau pulang ke rumah, besok engkau bekerja, engkau sudah mungkin tidak menyanyi lagu rohani seperti hari ini, tidak dengar firman Tuhan yang dikhotbahkan, tapi kiranya hati melayani itu terus menjadi warna dalam hidupmu. Engkau melayani keluargamu, engkau melayani pelangganmu, engkau melayani siapapun yang ada di sekelilingmu. Engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Apa untungnya bagi saya kalau saya melayani? Saudara, karakter bertumbuh saat kita melayani. Karakter kita bertumbuh saat kita melayani. Orang-orang yang datang melayani, saudara, harus bersedia berkorban. Betul? Tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Sedikit banyak kita contohkan saja, saudara ya, karena saudara yang paling gampang lihat mereka yang pelayanan di depan gereja. Mereka harus datang lebih awal. Kadang datang harus ekstra latihan dulu. Saudara yang pelayanan tidak nampak di depan panggung, di belakang. Kau pelayanan dengan uangmu. Kau harus mengorbankan uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi ya saudara? Lambat laun keegoisan kita terkikis. Digantikan dengan hati yang murah hati. Orang yang melayani saudara, karakternya bertumbuh. Dia tidak bisa pikirkan dirinya sendiri. Dia harus pikirkan orang lain. Namanya kerjasama. Kerjasama itu enak nggak saudara? Kadang enak, kadang nggak enak. Tergantung dengan siapa. Pak Pendeta, saya ini kerjasama. Kalau orang itu cocok, bisnisnya enak kerjasama. Nah, setengah jalan kebuka nih. Tabiatnya, karakternya. Nggak enak kerjasama dengan dia. Tapi waktu kita punya hati melayani, saudara harus bersedia mikirin orang lain. Nggak bisa pikirin diri sendiri. Coba contoh saudara. Pemain musik lah, kita ambil contoh sederhana. Satu mau mainnya cepat, satu maunya mainnya lambat. Saudara bingung, mau nyanyinya ikut yang mana. Betul? Harus kompak.
Saya harus belajar memahami orang lain. Tidak itu saja saudara, pelayanan juga bicara, saya harus bersedia dikritik. Saya ini saudara kalau ke restoran makan, saya ini kalau sudah selesai makan suka kasih review saudara kepada pemilik restoran atau kasirnya. Kebiasaan loh saudara, saya juga bingung kok saya punya kebiasaan seperti ini saudara. Dia habis makan restoran, satu tempat makan enak, saya ketemu kasir, Mbak boleh kasih masukan nggak untuk chefnya? Oh dia sudah takut saudara, nah ada apa ini? Mau kena marah ini. Mbak sampaikan ke chefnya ya, ada apa Pak? Masakannya enak. Oh enak Pak ya? Iya, saya makan enak, istri juga makan enak. Kasih tahu ya, jangan chefnya cuma dikritik, dikasih tahu juga, enak. Sampaikan, saya makan berapa kali tempat ini enak. Oh terima kasih Pak untuk reviewnya. Kali berikut saudara, saya makan, restoran baru belum pernah. Pesenlah saya kue tiaw siram, itu doyannya saya saudara. Waktu lihat tampilannya, wow enak sekali. Orang Palembang sudah murah, banyak, enak. Itu yang diincar saudara. Saya lihat, wow. Tapi waktu saya tes, asin saudara. Cobalah tambah saus, kata contoh. Saya, Mbak saus Mbak. Masih asin. Orang ini mungkin mau nikah 2 kali, saya pikir chefnya ini. Sudah selesai makan, sudahlah. Saya ngomong sama kasirnya. Mbak, saya kasih review ya. Tempatnya bagus nih, saya mungkin balik lagi, suasananya bagus. Tapi kasih tahu chefnya, asin. Asin Pak ya? Kok Bapak tidak ngomong tadi, kami ganti yang baru. Tidak usah lah, saya kasihan nanti dia ganti rugi. Cuma kasih tahu aja, supaya next time lebih enak ya. Nah saudara, dia akan melayani. Dikritik, saudara tahu nggak responnya seperti apa? Dia terima kasih loh saudara. Pak terima kasih ya, kami sudah dikritik. Mohon maaf nih Pak. Sudah, saya pulang. Waktu saya pulang, saudara, saya ngintip. Chefnya dipanggil keluar, saudara. Ditegur. Gara-gara asin. Tapi bersyukur kalau saudara ditegur waktu melayani. Supaya naik ke kelas. Banyak anak-anak Tuhan itu baperan, saudara. Gampang tersinggung, saudara. Dikasih tahu dikit, maaf ya, cemecen. Suaranya tuh agak miring dikit. Telinga kau yang miring, bukan suaraku yang miring. Idak cemecen, ini juga dengar suaranya agak miring. Dak kamu dua-dua tuh memang lah sentimen sama aku. Dak ada baiknya sama aku. Musa, minggu depan aku keluar dari Fu Im Tong. Gara-gara suara miring, saudara. Keluar dari Fu Im Tong. Banyak kejadian seperti ini. Tapi kalau kita, contohnya saja cemecen gak miring kok. Tadi suaranya lurus. Kalau kita terima masukan, siapa yang untung, saudara? Kita, bukan? Karakter kita bertumbuh. Lebih baik saya ditegur, saya perbaiki daripada saya dibiarkan salah. Nah, orang-orang seperti ini, saudara. Engkau maksud dalam pelayanan, kau akan lihat karaktermu jadi lebih baik. Satu kata kunci dalam melayani adalah ingin memberi, saudara. 1, 2, 3, ingin memberi. 1, 2, 3, ingin memberi. Saya rugi dong. Masa saya kasih terus? Kita nggak rugi. Justru firman Tuhan berkata, kita ini sanggup mengasihi karena sudah lebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau tuh saudara memberi berkat uang, berkat perhatian, pelayanan yang terbaik kepada siapapun yang saudara temui, saudara nggak rugi. Mengapa? Sebelumnya saudara sudah sangat banyak terima pemberian Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak tahan ini. Aku ingin memberi pada siapapun yang aku temui lewat pelayanan. Hari ini saudara, kita akan melihat nanti majelis-majelis baru yang terpilih. Meneruskan pelayanan di gereja kita. Kadang-kadang beberapa gereja, saudara, pilih majelis itu kayak pilih masakan sesuai selera lidah. Ada yang majelis selera aku, ada yang tidak selera aku. Saudara, tidak ada majelis yang sempurna, betul? Tidak ada majelis yang tanpa cacat celah, betul? Tapi majelis akan bekerja dengan sepenuh hati kalau dapat dukungan. Amin? Dapat dukungan, dapat support. Ingat loh saudara, saya lihat ini, fenomena ini. Bukan cuma di gereja kita, di gereja lain. Orang itu ngeri, saudara, kalau jadi majelis atau pengurus. Kita doakan majelis baru. Tapi Dio be. Jangan aku. Dorong dia. Kau be, tidak. Dorong dia.
Ya? Jangan aku. Ngapa saudara? Ngeri orang jadi majelis, jadi pengurus. Tidak gampang. Tapi kalau mereka punya hati, pelayanan apapun, berat dan ringan, dijalani dengan sukacita. Nah, mereka yang terpilih, kita dukung. Jangan jadi anak Tuhan, dikit-dikit tersinggung ngomong begini, saya tidak keluar dari gereja Muse, saya mau jadi jemaat biasa saja. Saudara tahu nggak, waktu saudara jadi jemaat biasa, saudara turun kelas. Ibaratnya sudah SMP turun ke SD. Ngomongnya begini, Pak, saya mungkin nggak jadi pelayan dulu di bidang ini. Saya pindah ke bagian yang lain yang mungkin lebih cocok untuk saya. Cek Mecon ngomong, saya terima suara saya miring Muse. Sudahlah, tidak apa-apa. Saya akan jadi penyambut. Siapapun yang sambut akan mendapatkan senyuman terbaik ke saya. Saya tidak akan keluar dari pelayanan. Nah, itu yang bagus. Tapi mereka yang sudah maju mengajukan diri, saya bersedia jadi pengurus. Saya bersedia jadi majelis. Ya, saya punya hati melayani di luar. Saudara dukung dan doakan. Saya tanya para mertua, senang tidak punya menantu yang suka melayani? Pak Kiki, senang punya menantu melayani? Lagi di meja makan, Kak Kiki, Pak Kiki restoran, menantunya ambilin. Senang Pak Kiki? Atau dia cuek saja, dia ambil dulu, badan ikan dia ambil, badan ayam dia ambil. Pasti senang ya? Melayani. Ibu Erni senang punya menantu yang melayani? Senang. Siapa lagi yang punya menantu di sini? Ibu Rita belum punya menantu. Siapa lagi yang punya menantu? Ibu Sarah, Musa ini selalu tanya Ibu Sarah setiap minggu ini kayaknya. Ibu Sarah senang punya menantu yang melayani? Senang, saudara. Saya tanya para atasan, kau yang atasan, Ibu Lucy, senang tidak punya karyawan yang spiritnya melayani, dikit-dikit mau bantu kita? Senang, puji Tuhan. Jadmin senang punya karyawan yang spirit melayani? Senang. Itu yang dicari malah. Betul? Yang mau melayani terus itu dicari. Bukan karyawan nongkrong depan, ngerokok, dipanggil cak-cak budak, gak dateng gitu. Wah, itu cepat-cepat dipecat, saudara. Mari Bapak Ibu, kita jadi anak Tuhan yang punya hati melayani. Jadi suami yang melayani, istri melayani, anak yang gemar melayani, atasan bawahan yang gemar melayani. Mengapa? Tuhan sudah jadi model terbaikku yang melayani. Masa aku tidak tiru Tuhan Yesus? Aku mau berkatnya Tuhan, amin. Tapi aku juga mau karakternya Tuhan, yaitu melayani. Amin. Mari kita berdoa. Saudara ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan, saudara renungkan firman Tuhan ini. Adakah di antara saudara yang mungkin selama ini tidak gampang untuk melayani karena mungkin masalah ego, mungkin masalah kebiasaan di keluarga di zaman dulu, saudara yang selalu dilayani. Tapi saudara mulai terbuka dengan firman Tuhan ini, saudara berkata, Tuhan Yesus, ajari aku, dorong aku, punya spirit melayani, dimanapun dan kapanpun aku berada. Saudara katakan, Tuhan bantu aku. Saudara ambil waktu pribadi, 1 menit saudara berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong setiap kami untuk meneladani Engkau Tuhan Yesus. Dengan hatimu yang melayani, Engkau yang harusnya dilayani tapi memilih untuk memberikan yang terbaik, bahkan nyawamu sendiri. Tolong kami juga untuk belajar, give the best, memberikan yang terbaik dengan siapapun yang kami temui. Tidak gampang Tuhan, tapi kami percaya tidak mustahil, asalkan ada hati dan kemauan kami di hadapan. Mampukan kami lakukan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya hidup kami tidak akan jauh dari berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.